Weton itu semuanya itu fakta adanya, bukan mitos lagi. Karena leluhur-leluhur kita itu telah mengaji 3 generasi, baru disebarluaskan ke anak cucu. Semua laku, semua gerak-gerik manusia itu sudah ada garisnya. Leluhur-leluhur kita sudah tahu semua. Jadi ada perhitungan-perhitungan sendiri. Setiap laku, setiap langkah, semuanya dihitung dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari Padukuhan Macan Kumbang. Kali ini kami akan mengupas tentang masalah weton. Jadi tradisi khususnya dari orang Jawa. Nanti kita akan menarik dari sisi gaib yang mengetahui asal usul weton, bagaimana bisa dipakai dari perhitungan jodoh, rezeki itu bagaimana kan gitu, apakah itu mitos atau fakta. Karena zaman sekarang itu banyak sekali pemuda-pemuda atau dari golongan anak zaman sekarang itu kebanyakan tidak percaya dengan adanya hitungan Jawa. Kalau yang lebih percaya pada orang-orang tua dulu, orang-orang sesepuh. Nanti kita akan coba mediumisasi, kita akan komunikasi dengan dari sosok gaib yang mengetahui asal usul perhitungan Jawa atau weton. Dan kita akan membentengi acara mediumisasi ini dari mediumisasi. Dibenteng dari kami, dari penyusup, dari jin, setan, sama iblis yang mengamuk, yang merusak dari luar maupun dari dalam tubuh. Semuanya apabila dia menyusup dari antara kami, terutama di mediator ini, yang bisa minta ditendang langsung keluar secara otomatis. Yang bukan saya mau, bukan saya tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok gaib yang mengetahui asal usul weton. Sosok gaib yang mengetahui asal usul weton dan jin biasa. Allah. Masuk sinkronkan ke dalam tubuh mediator, pengaruhi pikirannya, kuasai pikirannya semuanya. Pita suara terbuka, bisa bahasa manusia dengan jelas, sesuatunya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba kita akan interaksi lebih dahulu, sama sosok gaib ini, dari mana asalnya, dari golongan apa. Nanti kita akan menanyai, sementara biar sosok gaibnya menguasai di dalam mediator, masih penuh kuasai semua penyusup dari golongan jin bisa di dalam tubuhnya mediator ini semuanya, pental keluar semuanya. Ini bukan saya maksud, masih penuh, masih pikirannya, masih semua kita suami bisa semua jelas.
Assalamualaikum, selamat malam. Rahayu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini dengan siapa? Kalau sudah salam berarti sudah muslim. Sudah. Mohon maaf ya, bisa diperjelas suaranya. Jelas suaranya, bisa diperjelas suaranya. Anda dari golongan apa? Dari mana asalnya? Jin. Ya, dari golongan jin. Dari mana asalnya? Dari Kayangan. Jin dari Kayangan. Anda punya nama apa tidak? Kalau punya nama bisa disebutkan, dikenalkan. Tidak punya nama. Tidak punya nama. Ya. Tadi saya menyebutkan yang saya tuju sosok gaib yang mengetahui asal usul weton. Anda tahu nggak weton ya, buat hitungan orang-orang dulu dan sekarang juga masih, itu sejatinya itu apa? Bisa dijelaskan? Weton itu pertanda Terus untuk melakukan sesuatu. untuk melakukan sesuatu, contohnya untuk apa? Untuk penghitungan pernikahan bisa, perjodohan, usaha, pertanian, segalanya bisa dihitung dengan weton itu sendiri. Sebenarnya weton itu suatu ramalan atau memang itu terjadi? Atau itu suatu apa namanya, mitos, apa memang kalau orang-orang dulu itu apa? Kok bisa menghitung atau hitungannya, angka-angka hitungannya? Bisa dijelaskan mungkin? Apa suatu ramalan atau tidak? Atau emang itu sudah dari turun-temurun dari orang-orang dulu? Sebuah ramalan dari turun-temurun, sudah dari nenek moyang yang terdahulu. Yang Anda ketahui dari mana nenek moyang itu? Yang Anda ketahui? Yang Anda ketahui? Anda dari jin, dari kayangan, yang Anda ketahui dari zamannya siapa, tokohnya siapa kan? Apa memang tidak bisa dijelaskan, bilang nggak bisa disebutkan siapa orang yang sosok atau tokoh yang bikin hitungan weton atau ramalan weton? Betul, tidak mau dijelaskan. Saya mau tanya, Anda tadi menjelaskan bisa dapat perjodohan. Betul. Coba dijelaskan apa maksudnya, kan jodoh itu, contoh kita mau apa ya, jodoh kita udah ada, terus hitungan itu yang dipakai apa untuk perjodohan itu? Weton dihitung dari tanggal kelahiran. Tanggal kelahiran. Sama laki-laki dan perempuan dihitung, dijumlahkan semuanya, nanti ketemu. Iya, nanti ketemu jodohnya. Coba bisa diberikan satu contoh. Satu contoh, misalkan jodohnya tidak cocok, itu apa namanya? Katanya kalau tidak cocok itu bisa diakali atau bisa ada jalan keluarnya sendiri, seperti
Contoh jodoh ketemu 25 itu bisa, kan itu hitungan tipe pati. Kalau tipe pati itu paling tidak ada yang meninggal atau rezekinya seret. Tipe pati itu apa namanya? Maksudnya kalau orang umum itu mengatakan apa? Pak, tipe pati. Tipe berarti jatuh, pati itu meninggal. Jadi ada yang meninggal. Kalau tipenya saja celaka orangnya, kalau pati pasti ada yang meninggal. Itu memang sudah terjadi? Banyak yang terjadi. Ya, dan kenapa? Kalau masih dilaksanakan nanti pasti terjadi. Tapi kalau dengan itunya lain, bisa disiasati juga, nanti tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kalau bahasa tipe pati itu bahasanya jatuh dan meninggal. Itu dari dua belah pihak pasangan atau dari pihak keluarga biasanya yang terjadi? Dari keluarga, kedua keluarga bisa jadi, dan dari yang melakukan juga bisa. Bisa juga ya? Bisa juga. Jadi intinya kalau ketemu tipe pati itu berarti jadi pantangannya. Pantangan sekali ya? Pantangan kalau dilaksanakan. Tapi masih bisa disiasati. Masih bisa disiasati? Ya. Bisa diberitahu contohnya kalau bisa disiasati? Harus melakukan apa atau gimana? Disiasati dengan hari pernikahan 13. Hari pernikahan 13. Jumlah 13. Jumlah 13. Iya. Cara menghitungnya? Mencari angka 13 itu dari mana? Dari kedua belah pihak. Jadi kita cari tanggal yang apa itu weton yang laki-laki perempuan dijumlahkan. Nanti kalau ketemu 25, wetonnya yang dibuat itu harus hari atau jumlahnya itu 13. Pokoknya intinya mengakali mencarikan angka 13 itu. Iya. Hari pernikahannya itu jumlahnya 13. Itu bisa disiasati dengan itu. Itu kalau jodoh ya? Kalau jodoh pernikahan. Jadi biasanya kalau awal perjodohan itu memang penting sekali. Kenapa? Belum mengalami suatu. Kalau sudah mengalami pernikahan berarti kan berumah tangga. Jadi kalau awalan saja sudah dilanggar, ya nanti kita akan merasakan sendiri kan gitu. Ya awalnya kalau orang suka sama suka, tapi kebanyakan hitungan perjodohannya tidak bagus, tidak baik, ya biasanya kebanyakan tetap dilanggar. Tapi ujung-ujungnya kan kebanyakan ya kayak keluarganya, kalau tipe pati ya keluarganya salah satu pihak ada yang meninggal. Iya, betul. Itu. Terus saya tahu pernah dengar dari kakek saya itu ada juga padu atau tipe padu sama pegat. Itu benar apa tidak itu? Betul. Kalau pegat itu apa? Kalau pegat itu ya akan rumah tangga akan hancur semua. Contoh perceraian gitu. Perceraian. Terus biasanya itu ketemu berapa kalau angkanya? Kalau pegat. Kalau ketemu wetonnya ya, weton kalau misalnya wetonnya
Kalau biasanya orang-orang tanya fotonya itu apa kan, itu pasangan kamu. Biasanya orang-orang tua dulu itu begitu. Itu dihitung dari tanggal lahir kan itu. Itu makanya jangan sekali-sekali menunjukkan ke orang lain tanggal lahir kita. Pasti kalau orang yang berniat jahat pasti ya akan jadi hari naasnya. Kalau padu itu akan mengalami apa? Padu sama saja. Pegat, padu, pati itu sama. Ya maksudnya kalau pati kan ujung-ujungnya ada yang meninggal. Kalau pegat akan hancur keluarganya dan mengalami perceraian. Kalau padu sama, akan mengalami perceraian juga. Perceraian juga, tapi kan lebih ringan. Lebih ringan, bisa di itu ya, maksudnya bisa dikondisikan lah. Belum tentu dia bercerai, cuma cekcok gitu ya, masalah sepele jadi cekcok kan gitu, masalah nggak penting. Banyak permasalahan kan itu. Ya begitu penonton. Jadi kenapa orang dulu kok sudah tahu, yang maksudnya kan belum melakukan kok sudah tahu ujung-ujungnya pasti bakal begini, contohnya bakal begini. Ada contoh dari tadi kan ada tipe pati yang itu belum menjalani kok aneh kan, belum menjalani kan sudah tahu dulu. Jadi intinya weton angka kelahiran itu sama orang-orang dulu itu memang dari wangsit atau memang sudah di apa ya, kayak bahasanya kalau sekarang itu apa, dikaji, pengalaman kejadian-kejadian ini sudah di apa, itu dulu dikaji sampai generasi keberapa kok jadi nilai-nilai pakem, nilai-nilai apa, pastilah katakan 3 generasi baru bisa ya. Dan di situ kan banyak ada hari Senin sampai Minggu. Nah, saya ada hari 5, apa ya? Hari 5. Kliwon, kayak Pon pasaran, hari pasaran sama hari umum lah katakan. Yeah. Kok bisa sampai 3 generasi? Padahal itu kan angka-angka itu kan sangat banyak kalau dihitung. Iya. Maksudnya itu weton itu dulu itu emang murni dari wangsit terus dijadikan rumus atau bagaimana, atau emang sudah dikaji dulu? Kan kalau misalkan sebelum ada petunjuk kan tidak mungkin dikaji. Iya. Ada petunjuk. Dari petunjuk dulu. Dari lelaku. Oh, dari lelaku juga ya. Dari lelaku ada petunjuk baru dikaji sampai 3 generasi itu ke absahannya, ke akuratannya, baru disebarluaskan ke anak cucu. Jadi kalau saya mau tanya ini, ibarat weton sama takdir itu beda apa sama? Beda. Mungkin ibarat orang-orang dulu itu kalau sudah tahu kejadian yang akan datang, jadi jangan sampai anak cucunya itu melanggar apa yang sudah dianjurkan sama leluhur. Mungkin seperti itu saya tangkap. Saya betul. Makanya kalau orang-orang cuma sekarang sama orang tuanya itu banyak yang nggak manut kan. Terutama contoh sama perhitungan angka kelahiran yang masa perjodohan itu banyak yang nggak percaya. Mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin dari Anda sendiri untuk maksudnya untuk mungkin ada yang menonton tayangan ini, maksudnya untuk masalah weton ini itu dianggap suatu mitos atau nyata. Itu kalau misalkan ada yang bilang, oh itu mitos, nah ini mungkin Anda sendiri ingin menyampaikan sesuatu untuk bagi yang menonton yang kurang percaya kan, antara adanya weton. Weton itu semuanya itu fakta adanya.
bukan mitos lagi, karena leluhur-leluhur kita itu telah mengaji 3 generasi, baru disebarluaskan ke anak cucu. Semua laku, semua gerak-gerik manusia itu sudah ada garisnya. Leluhur-leluhur kita sudah tahu semuanya. Jadi ada perhitungan-perhitungan sendiri. Setiap laku, setiap langkah, semuanya dihitung dengan teliti agar tidak salah melangkah. Mungkin itu saja. Ada lagi yang mungkin disampaikan? Sudah cukup. Jadi bagi penonton, percaya atau tidak percaya itu kita juga nggak tahu ya, masalah takdir kita seperti apa kan gitu. Masalah kan daripada kita ujung-ujungnya kecewa terus menyesal, lebih baik kita lebih menghargai, lebih menjalankan apa yang sudah dikasih sama orang tua atau kakek. Masalah contoh ya, kalau penonton yang belum menikah, kalau dikasih saran sama orang tua, lebih baik kita lebih bijak, jangan memakai nafsu, lebih bijak. Maksud orang tua itu apa kok mencarikan hari untuk pernikahan kan gitu. Maksud itu ada maksudnya semua. Kata sosok goib ini yang dari kayangan ini itu mengatakan itu dari leluhur kita sendiri dan dikaji. Maksudnya dikaji itu masalahnya itu angka kelahiran ini ketemu ini terus dikaji kok dampaknya seperti ini. Itu nggak cuma 1 kali, 3 kali generasi. Jadi leluhur kita tuh tidak main-main untuk untuk anak cucunya. Jangan sampai keluarga terpecah belah terus rezeki kita seret. Itu ada sangkut pautnya masalah itu. Mungkin terserah yang menonton video ini menganggap anggap saja ini suatu hiburan, jangan dianggap ini harus percaya, jangan. Ini suatu pembahasan masalah weton yang sudah dianggap sakral dari leluhur kita. Kita wajib menghargai beliau-beliau, kita wajib kan gitu. Cukup sekian dari kami Padepokan Macan Kumbang. Kami mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata, salah ucap dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Salam kami dari Padepokan Macan Kumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.